Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mega Wening Pangasuti. Hari ini di tema 3 kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Muatan yang kita pelajari yang pertama yaitu IPS, tentang karakteristik bentang alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua yaitu muatan bahasa Indonesia tentang wawancara. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat lancar dan bermanfaat. Kita khususkan kepada Nabi Muhammad SAW dan guru-guru MI serta siswa-siswi MI Islamiyah yang ada di rumah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa azwaji wa duriyati sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang muatan IPS. KD yang kita pelajari yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan SDA atau sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Materi yang kita pelajari yaitu tentang karakteristik bentang alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, mari kita pelajari. Sebelum itu, untuk lebih jelasnya kamu bisa buka buku Platinum tema 3 halaman 3 sampai 5. Nah, anak-anak, makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Tahukah kalian proses perubahan padi menjadi nasi? Nah, proses nasi menjadi beras yang pertama yaitu tahap pengolahan lahan. Tahap pengolahan lahan di sini meliputi pembajakan. Pembajakan di sini ada 2, yaitu pembajakan pertama untuk membalik lapisan tanah. Kemudian pembajakan yang kedua untuk memperkecil bongkahan tanah dan perataan permukaan tanah dengan garu. Pengolahan lahan dapat dilakukan dengan peralatan tradisional seperti garu atau luku atau menggunakan peralatan yang bermesin seperti traktor. Selanjutnya tahap kedua yaitu tahap budidaya atau menyemai benih. Menyemai dilakukan dengan cara menebar benih padi atau gabah pada bendengan dengan kandungan air jenuh tetapi tidak menggenang. Tahap ketiga yaitu benih akan berkecambah. Dalam 3 atau 4 hari benih telah berkecambah. Bibit siap tanam pada kisaran umur 2-3 minggu. Kemudian bibit bersama perakarannya diambil secara menyeluruh termasuk tanahnya, kemudian dipindahkan untuk ditanam di lahan sawah. Selanjutnya yaitu masa panen. Masa panen padi dilakukan setelah bulir-bulir padi menua atau menguning. Rentang waktu sejak menanam sampai panen sangat bervariasi, sekitar 2-3 bulan. Sesuai dengan jenis padinya. Yang kelima yaitu tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Nah, gabah hasil panen lalu dijemur hingga kering di bawah panas matahari. Gabah yang telah kering dapat langsung dijual, disimpan dalam karung atau digiling menjadi beras. Untuk menghasilkan beras, gabah dapat ditumbuk menggunakan alat tradisional yang disebut lesung. Nah, atau gilingan menggunakan mesin sehingga sekam atau kulit padi lepas dari isinya. Nah, bagian inilah yang dinamakan beras. Nah, beras ini yang biasanya kita masak dan kita makan menjadi nasi. Nah, selanjutnya
yaitu bentang alam yang ada di Indonesia. Bentang alam itu adalah kenampakan alam. Nah, di sini bentang alam di Indonesia sangat banyak. Kita bahas 3 dulu. Yang pertama yaitu pantai, yang kedua yaitu dataran rendah, yang ketiga dataran tinggi. Marilah kita pelajari satu persatu. Nah, yaitu pantai dulu yang pertama. Anak-anak perhatikan ya. Pantai adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Ciri-ciri pantai, suhunya panas, udara kering, dan daerahnya berpasir. Kemudian pekerjaan yang sesuai yaitu nelayan, petani garang, pengrajin kerang, pemandu wisata, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya, daerah pantai biasanya dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, pertanian pasang surut, objek wisata, dan pengembangan kerajaan khas pantai. Selanjutnya sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya yang bisa dimanfaatkan contohnya yaitu rumput laut, berbagai jenis ikan laut, terumbu karang, mutiara, lobster, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Ciri-cirinya yang pertama, suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius, berada dalam pesisir pantai dan tanahnya subur. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alamnya yang pertama adanya banyak pepohonan, pertambangan batu bara, emas, perkebunan kelapa dan sawit, peternakan sapi, kambing, kerbau. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang sesuai, pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri, serta karyawan, guru, dan dokter. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi dataran yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi daerah Dieng dan Bukit Tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi: berudara sejuk, cadangan air banyak, area pertanian dibentuk sengkedan atau teras siring. Selanjutnya sumber daya alam yang bisa kita temui biasanya yaitu ada tanaman kopi, karet, teh, kina, cengkeh, coklat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pekerjaan yang sesuai yaitu biasanya petani teh, penjaga villa, peternakan, petani buah-buahan, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, perhatikan tanaman berikut ini. Jenis tanaman yang berbeda memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Amati 2 tanaman berikut. Di sini ada tanaman padi dan tanaman teh. Nah, perbedaan cara tumbuh tanaman padi dan teh. Yang pertama, untuk tanaman padi, padi tumbuh di hawa panas, mengandung banyak uap air dan curah hujan yang cukup. Untuk tanaman teh, tumbuh di daerah pegunungan, suhu berkisar antara 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm per kubik. Yang kedua, untuk tanaman padi, sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu pertumbuhan tanaman padi sekitar 23 derajat Celcius. Untuk tanaman teh, suhu pertumbuhan tanaman teh yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu tinggi tempat yang cocok untuk tanam padi sekitar 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk tanaman teh berada pada ketinggian 400 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, tanah yang baik untuk pertumbuhan padi adalah tanah yang memiliki kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Sedangkan untuk tanaman teh cocok di tanah yang subur mengandung bahan organik terletak di lereng gunung atau perbukitan. Selanjutnya yaitu hewan langka yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kamu bisa buka dan baca buku Platinum
halaman 57 sampai 59. Nah, hewan langka di Indonesia itu semakin banyak anak-anak karena perkembangannya semakin berkurang sehingga terjadinya kematian. Nah, di sini adalah beberapa hewan yang termasuk hewan langka di Indonesia. Yang pertama ada harimau Sumatera. Yang kedua yaitu badak bercula 1. Kemudian ada tapir. Dan yang keempat adalah merak. Nah, selanjutnya karakteristik lingkungan sekitar. Nah, karakteristik ini mempengaruhi tempat tinggalnya hewan-hewan. Nah, karena berbedanya karakteristik lingkungan hidup, hewan tersebut memiliki tempat hidup yang berbeda. Yang pertama adalah hewan yang hidup di dataran. Contohnya seperti rusa, ayam, dan bebek. Kemudian yang hidup di air seperti ikan, kemudian mujair, dan ada udang. Selanjutnya hewan yang hidup di pohon atau yang suka hidup di pohon. Contohnya orangutan, kemudian burung hantu, kemudian ada koala. Kemudian juga ada hewan yang suka hidup di tempat yang gelap, yaitu yang pertama kucing. Kemudian adanya kelelawar. Kemudian yaitu belut. Nah, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke cara melestarikan sumber daya alam. Nah, untuk sumber daya alam ini banyak sekali cara untuk melestarikannya. Kenapa sih harus dilestarikan sumber daya alam? Karena agar generasi penerus kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan penebangan hutan menggunakan sistem tebang pilih tanam. Tebang pilih tanam di sini kita menggunakan sistem usia tanaman. Jika tanaman itu sudah berusia tua atau sudah layak untuk ditebang, maka kita harus menebangnya. Jadi jangan asal memilih tebang pohon tersebut. Kemudian menjaga kesuburan tanah dengan cara tidak membuang sampah plastik atau sisa air cucian ke dalam tanah. Kemudian mencegah perburuan liar. Yang keempat yaitu merawat penggunaan sumber daya alam. Jadi kita harus rajin menghemat penggunaan tersebut, tidak boleh berlebihan, dipakai dengan secukupnya. Selanjutnya membuat suaka marga satwa, cagar alam atau hutan lindung. Untuk suaka marga satwa ini adalah tempat untuk melindungi hewan-hewan yang sudah langka atau yang hampir punah. Kemudian cagar alam ini adalah untuk merawat tumbuhan-tumbuhan yang hampir punah. Ya. Terus kemudian hutan lindung. Hutan lindung ini adalah hutan yang digunakan untuk cadangan air atau serta untuk melindungi spesies tanaman yang langka. Nah, untuk itu selanjutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, apa sih wawancara itu, anak-anak? Nah, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan menggunakan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, kemudian, apa sih wawancara itu? Wawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah narasumber. Nah, narasumber ini adalah orang yang diwawancari sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian untuk wawancara kita harus menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita wawancara. Nah, kriteria dalam membuat pertanyaan yang baik di sini yang pertama
yaitu sesuai dengan topik. Yang kedua, bahasanya harus benar. Yang ketiga, tepat sasaran atau pertanyaannya harus fokus. Yang keempat, jawaban yang dibutuhkan bukan iya atau tidak. Yang kelima, menggali lebih banyak informasi. Dan yang keenam, harus diawali dengan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan agar hasil wawancaramu maksimal. Yang pertama, sebelum wawancara, hal yang perlu kalian perhatikan yang pertama, buatlah perjanjian atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kemudian tunjukkan kesan yang baik, misal datang dengan tepat waktu. Yang ketiga, berpakaianlah dengan sopan. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Yang kelima, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok. Keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan ketujuh, berlatihlah agar tidak selalu membaca dan bergantung pada daftar pertanyaan ketika nanti kalian melakukan wawancara. Nah, selanjutnya yaitu tentang ketika etika kamu sedang berwawancara. Yang perlu kalian perhatikan yaitu lakukan pengenalan diri sebelum wawancara. Kemudian sampaikan tujuan wawancara yang akan kamu laksanakan. Mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan. Yang keempat, buatlah suasana santai, misal dengan menanyakan kegemaran narasumber. Terus kelima, saat melakukan wawancara, bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam. Yang keenam, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Jadi jangan asik ngobrol sendiri. Yang ketujuh, hormatilah petunjuk narasumber. Yang kedelapan, hindari menyela pembicaraan narasumber agar keterangan yang diberikan tidak terputus. Yang kedelapan, hindarilah pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesembilan, hindarilah minta pengulangan jawaban dari narasumber. Jadi harus didengarkan baik-baik. Yang kesepuluh, hindarilah pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan narasumber. Dan yang kesepuluh, gunakan keterampilan mengambil kesimpulan agar tidak repot untuk menulis semua jawabannya. Selanjutnya yaitu sesudah wawancara. Hal yang perlu kalian lakukan yang pertama, mohon diri dengan sopan. Jadi pamit, jangan asal pulang saja. Harus berkata dulu yang sopan untuk pamit. Kemudian mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Nah, dalam wawancara ada format yang harus kalian laporkan. Jadi di sini ada format penulisan laporan hasil wawancara. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, bagiannya yaitu namanya latar belakang. Nah, di latar belakang ini kalian menulis alasan melakukan wawancara. Contoh, saya siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tanaman hias pada petani tanam hias di Desa Mekarsari. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan. Maaf anak-anak, maksudnya di sini maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan yang dilakukan wawancara. Nah, contoh tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman saya tentang tanaman hias di Desa Mekarsari yang meliputi cara penanaman dan perawatan tanaman hias serta pendistribusiannya. Selanjutnya yaitu topik wawancara. Contohnya tentang tanaman hias di Desa Mekarsari. Selanjutnya yang keempat yaitu hari dan tempat kegiatan. Nah, jadi kamu tuliskan kapan kamu melaksanakan kegiatan wawancara itu, jam berapa dan tempatnya di mana. Selanjutnya laporan hasil wawancara. Nah, menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Jadi contohnya narasumbernya namanya siapa, pewawancaranya kalian sebutkan.
Kemudian hasil wawancaranya tadi apa saja. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Mega. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.